Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau selalu menjaga kerapian dalam hal rambut. Beliau itu selalu menyisir rambutnya, tetapi menyisir dengan jumlah yang tidak seperti wanita yang bersolek. Jadi seorang laki-laki ini boleh, bahkan harus dia mensisir rambutnya ataupun merapikan rambutnya, tetapi jangan sampai dia mengerjakan perkara itu seperti yang dikerjakan oleh wanita. Maksudnya apa? Sikit-sikit bersolek, sikit-sikit menyisirkan rambutnya, sikit-sikit nyisir rambutnya. Jangan dalam seperti itu. Boleh menyisir dengan tidak seperti wanita. Bersisir tapi jarang saja. Insyaallah Pak ya, kita amalkan Pak ya. Kita lanjutkan hadis yang selanjutnya. Bihi qala haddatsana Yusuf ibnu Isa. Nah, sebelum saya lanjutkan tadi, hadis yang 32 tadi, akhrajahu al-Bukhari fi sahihi kitabul haid bab ghusl haid ra'sa zawjiha. Hadis yang nomor 32 tadi yang kita baca tadi diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari, di dalam kitabul haid bab orang yang haid mencuci rambut suaminya. Akhbarana Waqi, akhbarana Ar-Rabi' ibn Sabih an Yazid ibni Aban war-Raqashi an Anas ibn Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru dahna ra'sihi wa tasriha lihyatihi wa yuksiru al-qina hatta ka'anna thawbahu sawbu zayyat. Jadi dalam hadis ini ada seorang perawi yang bernama Amban, yang menurut sebagian ulama beliau adalah termasuk perawi yang mungkar. Kenapa? Karena hadis beliau ini bertentangan dengan hadis yang lain yang menceritakan mengenai baginda Rasulullah SAW selalu menjaga kebersihan dan kerapian di dalam penampilan. Dari Sayyidina Anas, beliau berkata Rasulullah SAW beliau sering meminyai rambutnya, sering memakai minyak rambut. Nah ini Pak, kalau kita punya rambut yang agak panjang misalnya, kita minyailah rambut kita supaya nggak seperti sapu tuh Pak ya, berdiri, Masya Allah kan. Kalau tak ada sapu bolehlah alternatif nyapu pakai rambut kita. Nah, kalau kita mau melihara Pak rambut, rambutnya dikasih minyak rambut. Wa tasriha lihyatihi. Beliau juga menyisir janggutnya. Janggut juga Pak dirapikan lah Pak. Kalau punya janggut, janggutnya dirapikan. Masya Allah. Wa yuksirul qina. Beliau juga sering memakai tudung kepala. Tudung kepala. Qina itu adalah potongan kain yang diletakkan di kepala ketika berminyak. Al-qina, qina itu Pak ya, kain yang diletakkan di kepala seseorang ketika dia sedang menggunakan minyak. Hatta ka'anna saubahu saubu zayyat, sehingga seolah-olah pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti pakaiannya tukang jual minyak. Maksudnya apa? Penuh dengan minyak. Nah, karena dalam hadis ini ada lafaz yang seperti ini, yang mana seolah-olah Nabi tidak menjaga kebersihan, jorok, pakaian-pakaiannya pun berminyak. Maka menurut sebagian ulama, perawi hadis ini yang bernama Amban tadi adalah perawi mungkar. Kenapa? Karena dia meriwayatkan satu hadis yang bertentangan dengan hadis yang lain, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau selalu menjaga kebersihan dan kerapian di dalam penampilan. Jadi dalam hadis ini yang boleh kita ambil pelajaran yang baik-baiknya Pak ya, seperti Nabi selalu menjaga kerapian dengan meminyai rambutnya, menyisir janggutnya. Insyaallah Pak ya. Nah, kalau kita seperti ini, kalau kita melihat ada orang Islam yang tidak menjaga kerapian penampilannya, kalau kita bisa menegur, kita tegur. Walaupun pakaiannya mungkin nggak mahal harganya Pak ya, mungkin pakaian harga 10.000, beli di lelang mungkin kan, ataupun 15.000, tetapi kita jaga kerapian di dalam penampilan. Jangan sampai orang-orang yang di luar Islam membenci Islam gara-gara
kita. Kalau kita jadi penghalang hidayah, maka kita akan mendapatkan dosanya orang yang tidak mendapatkan hidayah. Insyaallah Pak ya. Walaupun mungkin pakaian kita ini murah sekalipun Pak. Masya Allah. Dulu Pak, ini cerita dulu ya, cerita sebentar. Dulu waktu saya mondok Pak, saya termasuk orang yang nggak mampu lah istilahnya dalam segi ekonomi, keluarga kurang mampu. Jadi pakaian saya itu murah-murah sekali, Masya Allah. Tapi walaupun murah Pak, karena di pondok kan saya pernah belajar di sini sama guru Kiai Ubaidil Ahrar. Pakaian saya murah, Masya Allah. Tapi saya tetap usaha bagaimana pakaian saya itu rapi. Pakaian-pakaian kawan-kawan harga 300, 350. Saya harga 80, 50, Masya Allah. Kalau dicuci itu berbulu dia, kayak kambing berbulu jadinya. Saking murahnya harga baju. Tapi saya selalu dalam keadaan rapi. Walaupun hanya murah saja kan, insya Allah Pak ya. Walaupun pakaian kita mungkin nggak mahal, tapi kita jaga kerapian dan kebersihannya, insya Allah. Jangan sampai mungkin kalau kita pakai pakaian gamis seperti yang saya pakai, beliau pakai, jangan sampai seperti pir bertingkat-tingkat, masya Allah. Itu bukan juhud itu Pak. Itu bukan juhud. Juhud itu apa? Tidak cinta dunia. Kita berpakaian buruk-buruk, berpakaian jelek-jelek itu bukan juhud itu Pak. Itu bukan juhud. Juhud itu apa Pak? Juhud itu tidak cinta dunia. Walaupun mungkin pakaian kita mewah, pakaian kita bermerek, tapi dalam hati kita nggak ada cinta sedikit pun dengan dunia, maka kita bisa dibilang sebagai orang yang zuhud. Tetapi sebaliknya, walaupun pakaian kita ini buruk, mungkin tambalan-tambalan, tetapi hati kita penuh dengan dunia, cinta dengan dunia, maka itu bukan orang yang zuhud. Maka suatu ketika ada seorang ulama yang bernama Sayyid Abu Hasan As-Sadzili. Beliau termasuk ulama yang kaya raya. Maka ada suatu ketika ada seseorang yang suudzon sama beliau. Ulama kok kaya, ulama kok cinta dunia, katanya seperti itu. Orang tadi suudzon dengan Abu Hasan As-Sadzili. Ulama kok kaya raya kayak gini, Masya Allah. Maka mungkin karena beliau ini wali, Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu apa yang terlintas dalam hati orang tersebut. Maka ditunjukkanlah kepada beliau, pada orang tadi itu, saya ini kaya, dan saya menampakkan kekayaan saya supaya orang tahu kalau saya ini kaya, sehingga mereka tidak sungkan-sungkan kalau mau meminta bantuan dengan saya. Dan buktinya apa Pak? Semua santri yang belajar dengan beliau itu gratis, bahkan diberi uang. Masya Allah. Itu namanya Syekh Abu Hasan As-Sadzili. Jadi kita nih kalau seandainya kita melihat mungkin ahli-ahli agama yang berpakaian mungkin mewah ataupun kaya, jangan kita dahulukan suudzon kita, tapi kita dahulukan husnuzon kita. Kadang-kadang kita balik Pak. Kalau dengan orang kita yang dahulukan suudzon, tetapi dengan diri kita sendiri kita dahulukan husnuzon. Itu kebalik itu Pak. Seharusnya kita dengan orang lain itu husnuzon, dengan diri kita sendiri kita ini selalu suudzon. Kita nengok orang, Masya Allah, oh itu orang baik, itu orang baik. Kalau diri kita nih, ya Allah, saya banyak dosanya nih, ya Allah, ampuni saya. Nah seharusnya seperti itu. Jangan kita balik, oh itu orang nakal, itu preman itu. Saya ini wali, Masya Allah. Jangan seperti itu Pak ya, Insya Allah Pak ya. Kita dahulukan dengan orang lain tuh husnuzon. Kalau dengan diri kita selalu suudzon, atau kita selalu menghisap diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisaplah diri kalian sebelum dihisap. Allahu Akbar. Begitu juga dengan Imam Malik Pak. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Beliau ulama, wali, ilmunya sangat masyhur. Beliau itu kaya raya Pak. Pakaiannya mewah. Mewah. Setiap beliau mau sholat ganti pakaian. Setiap beliau mau duduk mengajar hadis,
ngajar pelajaran di Madinah, beliau ganti pakaian. Pakaiannya selalu baru. Kalau beliau belajar duduk mengajar hadisnya Rasulullah, selalu berpakaian, berpenampilan dengan pakaian yang baru. Saking kayanya. Dan pakaiannya mewah, Pak. Pakaiannya mewah. Tapi bukan berarti beliau cinta dunia, enggak. Beliau orang yang sangat zuhud. Imam Syafi'i itu kan termasuk murid beliau yang orang miskin. Imam Syafi'i itu miskin, Pak. Ketika Imam Syafi'i setelah beberapa tahun belajar dengan Imam Malik, beliau mau meneruskan pelajaran ke negeri lain. Beliau mau pergi ke negeri Irak. Ketika beliau mau pergi ke negeri Irak, maka Imam Syafi'i diberi uang yang sangat banyak oleh Imam Malik. Bayangkan loh, Pak, guru ngasih duit sama murid, bukan murid yang ngasih duit sama guru. Masya Allah. Harta Imam Malik yang banyak itu digunakan untuk seperti itu, membiayai santri-santrinya yang miskin. Jadi ulama keterkadangan tuh ulama kaya itu kekayaannya tuh bermanfaat. Berbeda kadang-kadang sama orang yang kurang ilmunya, kaya digenggam seperti ini. Insyaallah Pak ya. Kita dahulukan husnuzon. Jangan sampai kita suudzon. Insyaallah Pak, kalau kita selalu mendahulukan orang lain husnuzon, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita sebagai orang yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bihi qala haddatsana Hanad ibn Sarri akhbarana Abdul Ahwas anil Ash'ath ibni Abi Sya'tha. Sulit namanya. An abihi Abi Sya'tha an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat. In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu tayammun fi tuhurihi idza tatahhara wa fi tarajjulihi idza tarajjala wa fi inti'alihi idza ta'ala. Sungguh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyenangi mendahulukan anggota yang sebelah kanan ketika bersuci, ketika menyisir rambut, dan juga ketika memakai sendal. Jadi Pak, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran untuk perkara-perkara yang mengandung fadilah ataupun keutamaan di dalamnya, sebisa mungkin kita menggunakan anggota kita yang sebelah kanan. Contohnya kita mau makan pakai tangan kanan, mau minum pakai tangan kanan, masuk masjid melangkah dengan kaki kanan. Dan sebaliknya, kalau untuk perkara-perkara yang tidak mulia, maka dengan menggunakan tangan kiri. Contohnya masuk WC ataupun masuk kamar mandi dengan melangkahkan kaki kiri. Ketika cebok memakai tangan kiri. Dan juga perkara-perkara yang kurang mulia ataupun tidak mengandung fadilah di dalamnya, kita biasakan menggunakan tangan kiri. Jangan dibalik. Minum enak ya tangan kiri pokok. Ya Pak ya, insyaallah kita mengaku pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita ikuti tauladan yang telah beliau contohkan. Perkara-perkara yang mengandung keutamaan, menggunakan anggota sebelah kanan. Untuk perkara-perkara yang kurang baik, menggunakan anggota yang sebelah kiri. Waduh, dulu saya pernah ya, insyaallah. Sekarang sudah tahu, jangan diulangi lagi. Terus kalau minum berdiri itu boleh apa enggak minum dengan berdiri? Boleh enggak minum dengan berdiri, Pak? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh enggak minum dengan berdiri? Nah, jadi sekali lagi saya teraskan, minum dengan berdiri ataupun duduk ini bukan bertentangan dengan sunnah satunya ataupun satunya sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab
Sunan Tirmizi, karangan Imam Tirmizi juga, tapi Sunan Tirmizi. Itu ada hadis yang menyebutkan Nabi SAW minum sambil duduk. Ada juga hadis yang menyebutkan Nabi pernah minum sambil berdiri. Jadi menurut kesimpulan para ulama, minum sambil duduk dengan minum sambil berdiri bukan satunya sunnah, satunya bertentangan dengan sunnah, bukan. Tetapi minum duduk ataupun berdiri ini berkaitan dengan al-afdol sama fadil. Boleh kedua-duanya, boleh. Kita mau minum sambil berdiri juga enggak masalah. Cuman yang lebih utama kita minum sambil duduk. Jelas Pak ya? Jadi minum sambil berdiri itu bukan bertentangan dengan sunnah, ataupun minum sambil duduk itu sunnah, bukan. Bukan seperti itu. Tapi yang benar, minum berdiri ataupun duduk itu antara afdol sama yang fadil. Boleh, enggak masalah minum sambil berdiri, tetapi yang lebih utama minumnya sambil duduk. Insyaallah Pak. Nah, kalau tangan kanan, tangan kiri, Nabi enggak pernah minum ataupun makan menggunakan tangan kiri. Kenapa Pak? Karena ini untuk perkara-perkara yang tidak baik. Nabi kalau makan dan minum selalu menggunakan tangan sebelah kanan. Tapi kalau Nabi minum, beliau pernah dalam posisi berdiri. Insyaallah Pak ya. Jadi kadang-kadang kita pernah mendengarkan minum sambil berdiri itu enggak sunnah. Sunnahnya minum sambil duduk. Yaitu enggak 100% salah, tapi kurang tepat. Nabi SAW sebagaimana tadi saya sebutkan dalam riwayat Tirmizi pernah minum sambil berdiri, juga minum sambil duduk. Jadi minum berdiri ataupun duduk itu aja antara afdal sama fadil. Insyaallah Pak ya. Bihi qala haddatsana Muhammad ibn Bashar haddatsana Yahya ibn Sa'id an Hisham ibn Hasan anil Hasan al-Basri an Abdullah bin al-Mughaffal radhiyallahu anhu qala. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mughaffal beliau termasuk sahabat yang masyhur, termasuk orang yang mengikuti Bayatur Ridwan atau Bayatus Syajarah ketika Nabi dan para sahabat tidak jadi ataupun dicegah oleh orang-orang kafir Quraisy ketika beliau berkeinginan dengan para sahabat untuk mengerjakan ibadah umroh. Beliau dengan para sahabat terhenti di suatu daerah yang bernama Hudaybiyah. Kemudian terjadilah perjanjian damai antara orang Islam dengan orang Quraisy. Karena terjadinya di Hudaybiyah, maka dinamakan dengan perjanjian Hudaybiyah. Nah, pada waktu sebelum peristiwa perjanjian Hudaybiyah terjadi namanya Bayatur Ridwan, yang isinya para sahabat tidak akan lari apapun yang terjadi, selalu akan siap sedia di dalam membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Beliau wafat pada tahun 60 ataupun 57 Hijriah. Sayyidina Abdullah bin Mughaffal beliau mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anita rajul illa gibaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melarang terlalu sering bersisir. Beliau membolehkan bersisir tetapi hanya sesekali saja. Karena kalau terlalu sering bersisir itu akan menyebabkan seseorang seperti wanita. Wanita itu kan suka bersolek, Pak. Jadi kalau laki-laki suka bersolek, maka sama dengan wanita. Nabi itu paling benci laki-laki yang menyerupai wanita ataupun sebaliknya wanita yang menyerupai laki-laki. Sebisa mungkin Pak, jadi laki-laki ya harus jadi laki-laki sejati. Ya Pak ya, insyaallah jangan jadi laki-laki seperti wanita. Begitu juga memakai celak nih. Nah, ini biasa nih ahbab nih, orang-orang jamaah tablik suka pakai celak. Pakai celak itu hukumnya sunnah, Pak. Ketika mau tidur. Kalau selain mau tidur tanpa niat untuk berobat itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena memakai celak itu umumnya adalah
termasuk di antara dandannya wanita. Supaya wanita matanya kelihatan indah itu mereka bercelak. Nah, laki-laki jangan sampai seperti itu. Bercelak itu hukumnya sunnah, tetapi kapan? Ketika mau tidur ataupun ketika niat berobat matanya agak terjadi sesuatu, itu boleh. Tetapi kalau niat berhias pakai celak laki-laki, itu hukumnya nggak boleh, makruh. Karena apa? Menyamai wanita. Insya Allah Pak ya. Nanti Pak kalau nengok ahbab tegur. Saya kalau nengok ahbab saya tegur saya. Jamaah tabligh itu, masya Allah. Kecuali itu sisa-sisa kamu bangun tidur, nah itu nggak masalah. Sunnahnya pakai celak itu ketika mau tidur. Haddatsana Al-Hasan ibnu Arafah qala haddatsana Abdus Salam ibnu Harb an Yazid ibni Abi Khalid an Nabil Ala al-Audi an Humaid ibni Abdurrahman an rajulin min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh seseorang yang termasuk sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, kalau dalam ilmu mustalahul hadis ataupun ilmu yang membahas mengenai para perawi, maka disebutkan ketika ada salah seorang dari orang yang meriwayatkan hadis tidak diketahui sejarahnya, tidak diketahui riwayatnya. Kalau dia orang yang tidak diketahui riwayatnya itu adalah sahabatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hadisnya tetap bisa dipakai. Hadisnya tetap bisa dipakai dan diamalkan. Kenapa? Karena para ulama hadis mereka mengatakan as-sahabatu kulluhum udul. Sahabat itu semuanya orang yang adil, dalam artian bisa dipercaya, kibaruhum au sigoruhum, baik itu sahabat-sahabat yang besar ataupun sahabat-sahabat yang enggak terkenal. Saking tidak terkenalnya dia itu riwayatnya pun enggak diketahui. Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu kan kibar sahabat, terkenal. Jadinya riwayatnya tuh banyak berserakan di kitab di mana-mana. Tapi kalau sahabat sigor, jadi sigor ataupun kabir itu bukan berkaitan dengan umur, tapi berkaitan dengan terkenal ataupun enggak terkenal. Ada sahabat yang saking enggak terkenalnya, akhirnya riwayatnya pun enggak diketahui. Tapi dia diyakini ataupun jelas termasuk sahabatnya Nabi. Dia meriwayatkan hadis, walaupun sejarah hidupnya tidak diketahui, tetap hadisnya sahih, bisa diamalkan. Tetapi kalau orang setelah mereka sejarahnya enggak diketahui, maka hadisnya langsung tertolak. Hadza hadisun mardud. Ini hadis yang tidak bisa diamalkan. Contohnya tabi'in, ada tabi'in si A enggak terkenal, enggak diketahui riwayatnya, kemudian dia meriwayatkan hadis, maka langsung hadisnya mardud. Ini hadis yang enggak bisa dipakai. Inilah keistimewaan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tuh semuanya orang pilihan, Pak. Jadi terkenal ataupun enggak terkenal, riwayatnya diketahui ataupun enggak diketahui, tetap mereka punya keistimewaan yang enggak mungkin bisa disusul oleh orang-orang setelah mereka. Nah, jadi hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang enggak diketahui riwayatnya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatarajjalu giban. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyisir rambutnya tetapi jarang. Insyaallah Pak ya, kita niat amalkan dan sampaikan. Cukup Pak ya. Ada yang mau tanya Pak? Mungkin ada yang mau bertanya. Ini kan mau menjelang Natal. Mungkin kita punya sahabat ataupun teman yang selain orang Islam. Terus gimana kalau kita mau mengucapkan selamat Natal? Boleh apa enggak sih? Boleh apa enggak, Pak? Boleh apa enggak kira-kira? Kira-kira boleh apa enggak? Nah, kalau saya pribadi saya mengatakan haram. Kalau saya pribadi saya mengatakan enggak boleh. Jangan dimasukkan, Pak ya. Pak ya. Kalau saya pribadi itu enggak boleh. Enggak boleh Pak ya.
Tapi kalau kita mau ikut pendapat ulama yang membolehkan, ada juga. Aduh Ustaz, gimana Ustaz, saya punya teman karib, sahabat saya akrab, orang Nasrani, gimana ini kalau saya nggak datang ke rumahnya, saya nggak nyaman nih. Ya Masya Allah, pakai pendapat yang syad lah. Pendapatnya Kiai Ma'ruf Amin, beliau mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal. Terus nanti gimana di akhirat ya, nanti yang nanggung ya orang yang mengatakan boleh, insya Allah Pak ya. Insya Allah. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan Pak? Boleh mau tanya? Paham nggak Pak? Cukup ya. Subhanallah. Ada waktu nggak dia? Saya sunah ya.